Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asiku, kali ini kita akan membahas persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020 tes potensi skolastik TPS bagian yang ke-9, tentunya dengan cara Asiku. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Masih di soal persiapan TPS UTBK SBMPTN tahun 2020, soal nomor 1. Bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah titik. Soal ini kita ambil dari soal TPS UTBK tahun 2019. Untuk mengerjakan soal ini gimana? Ingat, untuk mengerjakan soal TPS UTBK, kita tidak hanya dituntut untuk benar, tapi juga harus cepat. Dan ingat, jangan asal cepat, justru wajib benar. Kalau kita hanya cepat saja dan itu salah, tidak ada gunanya. Namun juga kalau hanya benar saja dan butuh waktu yang lama, juga tidak ada manfaatnya. Maka diusahakan harus benar dan juga cepat. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Karena yang ditanya yang paling kecil, maka tinggal kita bandingkan dari option A, B, C, D maupun yang E. Karena kita bandingkan semuanya, maka tidak perlu kita hitung, tinggal kita coret-coret saja. Dan tentunya coret-coretnya pun kita bandingkan antara A sampai E. Maksudnya gimana? Langsung aja kita coret-coret. Ini langsung kita coret, ini pun coret, ini pun tanpa basa-basi langsung juga kita coret. Ingat, kelima angka tersebut kita bagi berapa? Ya, kita bagi 3. Maka yang di sini habis, yang ini masih 3, ini tinggal 6. Ini juga 3, dan ini pun juga 6. Berikutnya tinggal kita lihat penyebutnya. Ada 15, ada 15, ada 15, dan juga 30. Tentunya bisa kita bagi 15. Maka ini pun kita singkirkan, ini lenyapkan, ini pun dihapus. Dan 30-nya pun tinggal kita coret-coret. Ini tadi kita bagi berapa? Ya, kita bagi 15. Maka ketika ini habis, ini masih ada 2, ini pun juga ada 2. Yang terakhir, tinggal kita lihat pengalinya. Tidak usah panik dulu. Kita tidak usah mikir komanya. Langsung aja, ini kita baca 180, 90, 45, 180, 90. Maka semuanya bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 45. Maka ini tinggal kita coret, muncul angka 4, coret muncul angka 2, coret habis, coret muncul angka 4, coret muncul angka 2. Sehingga langsung ketemu nilainya sama dengan, ini tadi tinggal 4, langsung kita tuliskan 4. Yang berikutnya 3 kali 2 berapa? Ya, kita tuliskan 6. Selanjutnya juga masih 6. Yang berikutnya hati-hati, penyebutnya masih ada, tapi tidak usah panik. Ini pun juga tidak susah. 3 kali 4 berapa? Ya, 6. Loh kok 6? Ingat, di sini tadi dibagi 2. Selanjutnya ini kita tulis berapa? Ya, 6 juga. Loh kok 6? Ingat, ini 6 kali 2, namun ini kita bagi 2. Jawabannya pun tetap 6. Maka nilai yang paling kecil yang mana? Ya, tentunya yang A. Kalau masih kurang yakin, ini tinggal kita perkecil. Oke, tetap tenang, jangan emosi. Langsung kita bahas nomor berikutnya. Masih di soal persiapan TPS UTBK SBMPTN tahun 2020, soal nomor 2. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah titik. Oke, langsung saja kita selesaikan. Caranya gimana? Tentunya mirip dengan yang nomor 1 tadi, yaitu tinggal kita bandingkan option A, B, C, D maupun yang E. Oke, langsung aja kita eksekusi. Ingat, kalau soal seperti ini kita hitung tentunya membutuhkan waktu yang lama. Padahal kita hanya memastikan dari option ini yang paling besar yang mana. Oke, langsung aja kita bahas dengan cara Asiku. Caranya gimana tadi? Ya, tinggal kita coret-coret. Ingat, coret-coretnya langsung kita bandingkan dari option A sampai option E. Oke, kita lihat pembilangnya dulu. Ada 9, ada 6, ada 9, ada 9, ada 3. Bisa kita coret tidak? Ya, tentunya bisa kita coret. Kalau masih kurang yakin, langsung aja ini kita coret. Ini juga kita coret. Yang ini pun jangan ragu-ragu, tetap kita coret. Kita bagi berapa ini? Ya, kita bagi 3. Maka kalau ini dibagi 3, muncul angka berapa? Ya, 3. Yang ini muncul angka berapa? Ya, 2. Ini juga 3. Ini pun juga 3. Karena 3 dibagi 3 habis, maka ini tidak usah kita tulis. Langsung kita lihat penyebutnya. Ada 10, ada 5, ada 5, ada 15, ada 10. Tentunya ini bisa kita singkirkan. Ini kita lenyapkan. Ini pun juga bisa kita hilangkan. Ingat, penyebutnya kita bagi berapa? Ya, bagi 5.
maka ini muncul angka 2, ini habis, 3, ini pun 2. Berikutnya langsung kita lihat pengalinya. Ada 32, ada 16, 48, dan 64. Enaknya kita apa? Ya, tentunya kita coret-coret. Lalu kalau ada prosentasenya gimana? Nggak usah panik, karena semuanya ada prosentasenya, maka nggak usah kita hiraukan. Oke, langsung kita coret. Muncul angka berapa? Ya, muncul angka 2. Lu kok bisa 2? Ingat, ini tadi kita bagi 16. Maka ini kita coret hilang, muncul angka 3. Ini pun juga 3. Dan yang terakhir kita coret, muncul angka berapa? Ya, muncul angka 4. Langsung kita hitung, 3 kali 2 bagi 2, ya tetap 3. Yang berikutnya kita tulis berapa? Ya, karena ini habis, ini hilang, ini tetap kita tulis 2. Selanjutnya nilainya sama dengan 3 kali 3 masih ingat? Ya, 9. Selanjutnya kita tulis 3 kali 3 bagi 3, ya ini habis, masih 3. Dan terakhir 4 bagi 2, ya tentunya 2. Maka yang paling besar yang mana? Ya, yang C. Inilah jawabannya. Kalau masih kurang yakin, tinggal kita perbesar. Maka jawabannya tetap yang C. Asik bukan caranya? Kalau pengen lebih asik lagi, lanjut nomor berikutnya. Masih di soal persiapan TPS, UTBK, SBMPTN tahun 2020. Soal nomor 3. Tentukan nilai X pada pola berikut. Soal ini pernah kita sampaikan di bagian ke-8. Sudah ketemu jawabannya? Ya, bagi yang belum, silakan dipelajari lagi di pembahasan TPS bagian yang ke-8. Namun yang sudah tahu, jangan bocorkan ke temannya dulu. Oke, kita cocokkan. Kita perhatikan pola sebelah kiri. Ada 9, ada 16, ada 12. Hubungannya apa ini? Ya, tentunya baik-baik saja. Kan itu ya maksudnya ya. Kalau kita amati, ada 9, ada 16. Kalau kita kalikan, tidak mungkin. Kalau kita bagi, apalagi. Kalau kita kurang atau kita tambah, juga membingungkan. Namun, bisa kita amati, 12 itu mempunyai faktor 3 kali 4. Coba kita lihat yang di atas. Yang di atas ini, kalau kita akar ketemunya berapa? Ya, 3. Atau 9 ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 2. Sedangkan yang 16, kalau kita akar berapa? Ya, 4. Maka ini juga bisa kita tuliskan 4 pangkat 2. Maka kalau kita perhatikan 3 dengan 4, ini tinggal kita kalikan. 3 kali 4 berapa? Ya, tentunya 12. Maka kalau pola di sebelah kanan bisa kita tuliskan 4 itu merupakan 2 kuadrat dan 16 itu merupakan 4 kuadrat. X-nya langsung bisa kita tuliskan, nilainya sama dengan, tinggal kita kalikan 2 kali 4. Ketemunya berapa ini? Ya, 8. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Soal seperti ini tidaklah susah. Namun kita tidak boleh meremehkan. Tanpa kita banyak latihan, soal ini tentunya akan terasa susah. Oke, untuk itu akan kita tampilkan lagi soal yang setipe. Masih di soal persiapan TPS, UTBK, SBMPTN tahun 2020. Soal nomor 4. Nilai 12 dalam segitiga X adalah hasil operasi semua bilangan di luar segitiga X. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segitiga Y yang paling tepat adalah titik. Oke, langsung saja kita perhatikan segitiga X. 12 ini didapat dari hasil operasi angka 30, 5, dan 6. Untuk menghasilkan angka 12 ini, caranya gimana? Ya, kita pikir-pikir dulu ya. Yang jelas ketika mikir kita harus cepat. Supaya cepat gimana? Tentunya harus sering mengerjakan soal-soal seperti ini supaya bisa mengerjakan dengan cepat. Oke, kita coba-coba. Kalau ada angka 30, di sini angka 12, tentunya ini harus kita kurangi atau kita bagi. Coba kita bagi. 30 dibagi 5 berapa? Ketemunya nilainya sama dengan 6. Ini ada 6, ini ada 6. Supaya ketemu 12 gimana caranya? Kita jumlah. Ini langsung bisa kita selesaikan. Maka dengan operasi yang sama, 12 langsung kita apa? Ya, langsung kita bagi. 12 bagi 4 berapa? Ketemunya 3. Hasil akhirnya gimana tadi caranya? Tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 3 masih ingat? Tentunya jawabannya 6. Asik bukan caranya? Oke, supaya lebih terlatih, kita coba satu soal lagi.
Masih di soal persiapan TPS UTBK SBMPTN tahun 2020. Soal nomor 5. Nilai 38 dalam segi 4X adalah hasil operasi semua bilangan di luar segi 4X. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4Y yang paling tepat adalah titik. Soal ini mirip dengan soal yang di nomor 4. Polanya gimana? Kita perhatikan segi 4X. Angka 38 ini didapat dari operasi angka 24, 3, 6, dan 5. Caranya gimana? Kita perhatikan dulu angka yang sebelah kiri dengan yang di atas. Bisa kita kalikan, bisa juga kita bagi. Karena lebih mudah kita bagi, 24 kalau kita bagi 3, nilainya berapa ini? 8. Padahal di sini angka 38. Maka kalau di sini ada angka 8, selisihnya berapa? 30. Di sebelah kanan ini masih ada 2 bilangan. Ya, supaya muncul 30, tentunya 5 kita kalikan dengan 6. Nah, kalau ini kita kalikan, hasilnya berapa ini? Ya, tentunya 30. Ada angka 30 dan angka 8. Supaya ketemu 38, operasinya apa? Tentunya kita jumlahkan. Sehingga nilai dalam segi 4Y bisa kita hitung seperti pola pada segi 4X. Ini tadi operasinya gimana? Ya, kita bagi 21 dibagi 7 berapa? Kita tuliskan 3. Berikutnya, ya tinggal kita kalikan 4. Nilainya berapa? Ya, 12. Sehingga kalau angka 3 ditambah angka 12 menghasilkan angka berapa? Ya, tentunya menghasilkan angka 15. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya, itulah cara asikku. Semoga menjadi cara asikmu juga. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan cara asikku yang lainnya. Tetap semangat belajarnya, semoga sukses UTBK SBMPTN-nya, dan tentunya sukses diterima di perguruan tinggi sesuai dengan harapan dan cita-cita Anda semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.